Di seputaran sekitar kelahiran Yesus, ada beberapa kelompok orang yang senantiasa dalam proses kelahiran Kristus, mereka turut ambil bagian dalam karya keselamatan Tuhan. Hal itu dilihat lewat bagian pembacaan ini, karena orang Majus adalah kelompok orang yang paling pintar dalam hal ilmu astronomi ataupun astrologi. Kelompok orang lainnya yang mungkin kemarin dalam pemberitaan firman disampaikan tentang kelompok orang Maria dan Yusuf. Besok hari Minggu kita akan mendengar kelompok orang yang dinamakan gembala. Dan kelompok-kelompok orang ini mewakili kehidupan semua orang yang ada di dalam dunia ini. Dan kelompok-kelompok orang ini dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan karya keselamatannya untuk dunia ini. Dari kelompok yang paling dalam, paling rendah, yaitu kelompok gembala-gembala, sampai kepada kelompok Maria dengan Yusuf yang adalah perempuan kampung, laki-laki kampung, sampai kepada mereka yang ada dalam kepintaran yang luar biasa, orang hebat, orang pandai, yang disebut sebagai orang-orang Majus. Di kartu-kartu ucapan Selamat Natal, di medsos, dalam ucapan-ucapan di baliho maupun juga ucapan di spanduk, orang Majus juga menjadi cover ataupun background dari ucapan-ucapan tersebut. Oleh sebab itu, orang Majus juga menjadi kelompok orang yang sangat penting sekali di dalam proses ketika Tuhan Yesus lahir. Orang-orang Majus ini adalah orang-orang yang tiga orang ini dia punya asal dari kampung Magai. Magai itu ada di perbatasan antara Irak dengan Iran, dan yang mungkin Bapak Ibu dengar suku Kurdi. Mereka asal dari situ. Dan ketiga orang ini yaitu Artaban, Melchior, dan Gaspar, memang di bagian Alkitab ini tidak cerita bagian itu, tiga nama ini. Tapi sejarah Alkitab, sejarah pekabaran ini mau menyatakan ketiga orang ini yang berangkat untuk pergi melihat apa yang dinyatakan Tuhan kepada mereka secara khusus dan juga kepada dunia. Dan perbuatan Allah yang muncul lewat pribadi mereka, itulah yang menjadi pelajaran penting bagi kita yang selalu dalam perayaan Natal setiap tahun kita bicara tentang jalan hidup orang-orang Majus ini dan apa yang mereka perbuat. Sampai ketika mereka dituntun oleh Tuhan sampai bertemu dengan juru selamat, hati mereka ada dalam sukacita dengan memberikan apa yang terbaik kepada Tuhan. Di saat pagi hari ini perayaan Natal yang kedua ini, ada tiga pesan Natal yang hendak kita mau belajar, ambil pelajaran penting dari kisah orang Majus. Pelajaran pertama yang kita lihat adalah tuntunan Tuhan itu tidak pernah salah. Artinya bahwa apa yang diperbuat oleh Tuhan dalam hidup manusia selalu dia nyatakan yang terbaik dan terindah bagi hidup manusia. Dan Tuhan Yesus tidak pernah rancang sesuatu yang tidak baik dalam hidup manusia. Dia tidak pernah rancang sesuatu masa depan yang buruk bagi manusia. Tapi dia berjanji untuk menuntun, memelihara jalan hidup manusia dengan baik supaya manusia memperoleh masa depan yang baik dan cerah. Hanya manusia dengan egonya mau ambil jalan sendiri, mau ambil jalan pintas sendiri. Tetapi bagian pesan pertama yang kita lihat hari ini adalah soal di mana tuntunan Tuhan itu tidak pernah salah. Bapak Ibu, orang Majus ini dong pintar soal barang-barang yang ada di langit.
barang-barang yang ada di langit dengan bentuk model apapun, baik itu mau bilang bintang Kartika kah, bintang Bidu kah, bintang Pari kah, bintang apa saja, mereka bisa membaca bagian itu berdasarkan apa yang mereka pelajari dalam kepintaran mereka. Situasi yang sedikit berubah di alam semesta, di langit itu, mereka juga bisa memastikan bahwa ini nanti ada proses seperti ini, nanti ini jadi seperti begini, dan itu orang Majus. Karena soal astronomis ataupun juga soal astrologi itu mereka paham baik sekali. Tetapi ketika muncul satu bintang dari timur itu, bintang itu membuat mereka sangat heran, karena ketika mereka membuka semua perbendaharaan kepintaran mereka, dalam kepandaian mereka untuk semua hal yang mereka pelajari, tapi tidak mereka dapati seperti yang ini. Dan bagi mereka ini lain dari lain. Dan apa yang menjadi harapan dan keinginan mereka, betul-betul mereka mencoba untuk mencari dengan melihat nubuatan-nubuatan dari para nabi di perjanjian lama, dan ditemukanlah bagian ini, sehingga ketika mereka dalam rencana mereka ini ingin bertemu dan ingin supaya melihat kegenapan bagian ini, maka mereka mengikuti apa yang menjadi petunjuk dari bintang tersebut. Dan sudah pasti Bapak Ibu, bintang ini menuju kepada satu kebenaran, yaitu dituntunnya orang Majus ini kepada juru selamat, sang bayi yang baru lahir. Kalau mereka memakai petunjuk bintang yang lain, kalau orang Majus ini memakai petunjuk alam semesta yang lain, maka mereka akan tersesat. Kalau mereka mencoba untuk melihat yang lain dan tidak memperhatikan petunjuk bintang tersebut, maka mereka tidak akan mendapati apa yang digenapi, apa yang dibuatkan oleh nabi-nabi perjanjian lama itu, yaitu sang Mesias itu. Tapi karena mereka dalam sebuah ketaatan melakukan apa yang diperintahkan ataupun apa yang mereka kehendaki supaya mereka dapat seperti yang diinginkan, maka mereka mengikuti petunjuk daripada bintang tersebut sampai mereka bertemu dengan sang juru selamat. Oleh sebab itu, petunjuk bintang itu menuju kepada hal dalam sebuah kepastian. Dan tuntunan Tuhan bagi sebuah rencana Tuhan bagi para Majus itu ya dan amin dan pasti. Karena apa yang menjadi sebuah rentetan rencana indah Tuhan dibuat Tuhan dengan dia punya karya, dengan dia punya cara bagi hidup manusia masing-masing. Salah satu bagian ini cara Tuhan untuk menuntun manusia orang Majus ini untuk bertemu dengan Tuhan. Itu cara Tuhan. Memang di bagian pertama ini kita belajar bahwa tuntunan Tuhan, pimpinan Tuhan bagi hidup kita selalu saja terjadi dengan caranya Dia, supaya kita bertemu dengan Tuhan, supaya kita boleh memiliki kebaikan, memiliki sukacita, memiliki damai sejahtera, karena kita dipimpin, kita dituntun oleh Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan punya petunjuk, Tuhan punya tuntunan itu tidak pernah salah, tetapi selalu ada dalam sebuah kebenaran bahwa yang dinyatakan Tuhan itu selalu baik. Kadang-kadang Tuhan bentuk hidup kita, kadang-kadang dalam seluruh perjalanan hidup kita ada hal-hal yang menarik yang Tuhan ajar, Tuhan berlakukan dengan Dia punya cara untuk membentuk kita supaya kita ada dalam sebuah kebaikan. Kita ada dalam sebuah kebenaran, kita hidup dalam kehidupan yang kekal, kita memiliki keselamatan yang kekal. Ketika kita dituntun, ketika kita dipimpin oleh Tuhan, makanya saya kembali katakan, tuntunan Tuhan itu tidak pernah salah untuk membentuk kita supaya kita memperoleh semuanya itu. Kadang-kadang dengan cara Tuhan bentuk kita, Tuhan tuntun kita harus melewati sebuah proses yang namanya sakit dulu. Tuhan izinkan kita mengalami sakit penyakit agar kita memahami, mengerti bahwa kita perlu untuk bergantung kepada Tuhan.
Karena Tuhan izinkan sakit penyakit supaya kita belajar, supaya menanggalkan ego kita bahwa kita ini hebat, luar biasa dan sebagainya. Tidak. Tapi kita ini orang lemah. Maka itu Tuhan tuntun dan Tuhan izinkan sakit penyakit itu terjadi bagi diri kita, supaya kita belajar untuk mengakui kebesaran Dia, belajar untuk mengakui tentang kemahakuasaannya dalam hidup kita. Kadang-kadang Tuhan izinkan supaya kita mengalami sebuah kebaikan, kita harus lewati sebuah proses masalah dulu, pergumulan dulu. Dalam pergumulan persoalan ini, ingat bahwa kadang-kadang semua yang terjadi dalam hidup ini karena izin Tuhan. Ada sesuatu yang Tuhan mau ajar dalam tuntunan ini supaya kita dapat kebaikan, kita dapat damai sejahtera itu, kita dapat sukacita itu. Dan kembali saya katakan, tuntunan Tuhan itu tidak pernah salah. Dengan gambaran bintang yang menuntun orang Majus, memberikan gambaran kepada kita bahwa petunjuk Tuhan itu bagi kehidupan setiap orang dengan dia cara untuk supaya manusia itu memperoleh kehidupan yang kekal. Kadang-kadang Tuhan harus izinkan kita harus masuk ke penjara dulu supaya kita dibentuk di sana dan kita keluar menjadi orang yang luar biasa. Dan itulah proses Tuhan membentuk hidup kita supaya kita dituntun, dipimpin untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Nah, dalam proses seperti ini Tuhan mau juga ketika kita semua sudah dituntun oleh Tuhan, mengerti tentang kebenaran Tuhan, mengerti tentang cinta Tuhan, mengerti tentang damai sejahtera Tuhan itu, kita diminta juga untuk menyatakan itu kepada sesama kita dan menuntun sesama kita juga. Karena dengan sebuah prinsip, yaitu Tuhan lebih dulu menuntun saya, maka menyatakan rasa terima kasih dan syukur saya juga harus menyatakan itu kepada setiap orang. Orang bilang bahasanya adalah saya jadi berkat begitu, supaya hidup orang lain juga mengalami sukacita, hidup orang lain juga mengalami kebaikan oleh karena tuntunan itu. Dan kita sekalian yang hidup dalam dunia ini, dalam persekutuan ini, ada hidup untuk saling menuntun satu dengan yang lain, untuk ada hidup dalam sebuah kebaikan. Apalagi dalam tuntunan itu Tuhan mau supaya kita mengerti baik nilai-nilai kekristenan kita. Kita mengerti baik tentang nilai-nilai meyakini Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Oleh sebab itu bagian pertama ini juga mengajak kepada Bapak Ibu yang membawa anak-anak untuk dibaptis, bahwa tuntunan Tuhan itu tidak pernah salah, dan Tuhan menginginkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk juga menjadi alat keselamatan bagi anak-anak, dalam menuntun anak-anak ke arah yang Tuhan kehendaki di dalam pimpinan kuasa Tuhan yang luar biasa, yang Dia berikan hikmat bagi kita orang tua untuk mengajar, menuntun, mendidik anak-anak itu ke jalan yang Tuhan kehendaki, supaya anak-anak itu beroleh kebaikan, anak-anak itu beroleh sukacita, anak-anak itu beroleh masa depan yang baik. Itu semua dari kita orang tua. Hal kedua yang kita lihat, pelajaran atau pesan Natal kedua yang kita lihat adalah perjumpaan dengan Tuhan merubah hidup kita. Ketika Artaban, Gaspar dan Melchior ini mereka dituntun oleh Tuhan lewat bintang, mereka tiba di rumahnya ataupun tempat tinggalnya Maria dengan Yesus dan bayi Yesus itu. Hati mereka sukacita sekali. Padahal dalam pergumulan perjalanan itu mereka menghadapi banyak hal. Bayangkan jalan dari Irak-Iran itu sampai kepada Yerusalem itu cukup jauh, dan bukan pakai mobil, ini pakai unta. Dan dalam perjalanan itu mereka harus melewati panas, mereka harus melewati dingin dalam proses itu. Tetapi mereka jalani semua itu dengan sebuah harapan harus ada pada tujuan, yaitu bertemu dengan apa yang diinginkan lewat pembuatan para nabi. Dan ketika mereka bertemu, ya sukacita sekali, karena perjalanan mereka jalani walaupun jauh, tetapi mereka bertemu dengan apa yang mereka inginkan. Dan dalam proses pertemuan itu ada hal yang luar biasa terjadi, adalah sebuah proses perubahan yang ada dalam diri dan hidup Melchior, Artaban dan juga Gaspar ini, yaitu mereka tidak banyak bicara banyak, tetapi yang mereka punya, yang mereka bawa, yang mereka miliki, mereka persembahkan itu kepada
Tuhan. Mereka bawa itu kepada keluarga Yusuf ini. Apapun itu, tapi bagian pembacaan kita hari ini dalam ayat yang ke-11 itu bilang kepada kita bahwa ketika mereka bawa mazmur dan kemenyan itu, mereka kasih kepada Yesus, mereka kasih kepada Yusuf dan Maria. Mereka bukan kasih setengah-setengah, tapi mereka kasih apa yang mereka punya, apa yang mereka miliki saat itu, mereka berikan kepada keluarga ini. Dan ini akibat karena perjumpaan itu, karena sukacita itu. Dalam tuntunan Tuhan untuk mereka akan memiliki sukacita dan kebaikan itu, dan ketika dalam tuntunan itu perjumpaan terjadi, pengenalan terjadi, akhirnya ada perubahan terjadi dalam kehidupan daripada ketiga orang Majusi ini, dan mereka bisa memberikan yang terbaik. Mereka bukan beri dengan setengah-setengah hati, mereka bukan beri dengan terpaksa. Bayangkan Bapak Ibu, kemenyan dan emas ini bukan barang murah, tapi menurut skala orang Yahudi saat itu ini barang mahal sekali. Tapi bagi mereka tidak peduli nilai kemahalannya, tetapi yang ada pada diri mereka adalah yang saya bisa berikan, yang kami bisa berikan itu yang kami berikan, karena sukacita sekali, karena kami dipimpin oleh Tuhan, karena kami dituntun oleh Tuhan, dan kami boleh bertemu dengan apa yang orang bicara-bicara itu, nubuatan dalam perjanjian lama itu, dan kami bisa bertemu saat ini, dan itu menjadi hal yang menyukacitakan hati mereka. Di bagian ini kita belajar bahwa dalam tuntunan Tuhan untuk hidup kita masing-masing, pasti ada perjumpaan-perjumpaan pribadi yang kita alami bersama dengan Tuhan dengan cara Tuhan. Dan dalam proses perjumpaan itu yang diinginkan Tuhan bukanlah pengetahuan kita, bukanlah kita mengetahui Tuhan, tapi yang Tuhan minta adalah pengenalan akan Dia. Pengetahuan dengan pengenalan beda-beda tipis Bapak Ibu. Pengetahuan dan pengenalan sedikit berbeda. Yang diminta Tuhan adalah pengenalan, bukan pengetahuan. Kalau pengetahuan hanya sekedar ini saja, intelektual kita saja, tahu ini, tahu ini, tahu ini. Tapi pengenalan itu masuk sampai kepada hati. Soal bagaimana merasakan, bagaimana mendalami, dan bagaimana mengalami. Itulah pengenalan. Dan itulah yang Tuhan inginkan dalam perjumpaan itu, perlu ada pengenalan itu, bukan sekedar saja kita tahu siapa itu Tuhan itu, tapi yang perlu adalah bagaimana kita mengenal Tuhan itu secara pribadi. Dan ketika kita kenal secara pribadi, Bapak Ibu akan merasakan bagaimana Tuhan merubah kehidupan Bapak Ibu, karena memang pengenalan itu kita tahu dengan benar dalam pengenalan kepada Tuhan akan Yesus Kristus. Dan akibat daripada pengenalan itu, maka kita mampu untuk dapat melakukan yang diinginkan oleh Tuhan. Saya tahu Bapak Ketua Bangkali, tapi saya tidak kenal dia. Saya tahu dia wakil ketua, dia juga polisi. Saya tahu dia secara intelektual dia, tapi saya tidak kenal dia. Bagaimana caranya saya supaya saya kenal dia? Saya tidak kenal dia karena dalam prinsip adalah dia punya rasa suka terhadap sesuatu, saya tidak tahu. Dia mau ini, saya tidak tahu, dan lain sebagainya. Bagaimana supaya saya bisa untuk kenal dia? Salah satu caranya adalah saya harus hidup dengan dia, saya harus tinggal dengan dia, saya mempelajari apa yang dia jalani dalam hidup dia setiap saat. Dan ketika saya tahu semuanya itu, maka saya kenal dia secara pribadi dan baik. Dan yang dia mau, yang dia inginkan, saya akan ikuti, saya akan lakukan seperti yang dia inginkan. Dan itulah prinsip dalam pengenalan kita kepada Tuhan. Bukan kita tahu saja Tuhan. Kalau tahu semua anak kecil sampai orang dewasa pun juga tahu. Tuhan Yesus lahir di Bethlehem, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, ini pengetahuan. Tapi bagaimana kita meresapi, bagaimana kita mengenal secara pribadi, itu yang perlu ada dalam diri ini. Dalam pengenalan kita kepada Tuhan akibat perjumpaan itu. Bagaimana caranya kita mengenal Tuhan? Seperti tadi, tinggallah hidup di dalam Tuhan, lakukan yang dikehendaki oleh Tuhan, maka kita akan mengalami sukacita sekali.
yang Tuhan akan nyatakan bagi hidup kita. Dan bagian ini juga kepada Bapak Ibu yang membawa anak-anak untuk dibaptis. Tolong ajar anak-anak, bukan sekejar anak-anak saja, tapi kita juga mendidik anak-anak. Kembali saya mengatakan, mengajar mendidik beda tipis saja. Mengajar kita transfer ilmu saja, tapi mendidik mentransfer ilmu dan memberi contoh tentang apa yang kita katakan, tentang apa yang kita lakukan, tentang apa yang kita bicarakan. Supaya anak-anak itu, anak-anak zaman sekarang itu anak-anak copy paste. Anak-anak yang copy orang tua kelakuan, pasti di tempat lain, pasti juga di tempat hidup keluarga. Kemarin saya bilang untuk Bapak Ibu tuh, salah satu bagian. Ada satu bagian lagi, contoh. Bapak karena capek jadi, Bapak bilang ke anak-anak, mau kecil-kecil. Sebentar kalau Bapak tua datang, bilang Bapak karena mengantuk jadi bangun tidur, bilang Bapak ada keluar, bilang Bapak ada keluar ya. Oh ya sudah, tidak berapa lama begini Bapak tua datang. Ada Bapak kah? Anak bilang apa? Anak kecil-kecil polos saja tuh. Bapak tua, Bapak tadi bilang Bapak tidur, tapi Bapak bilang Bapak ada keluar. Bapak Ibu sekalian, nanti Bapak Ibu, saya tidak tahu, mungkin punya pengalaman apa, tetapi ini siapa anak-anak juga seperti begitu. Kadang-kadang langsung tak, aduh, itu teguran Tuhan bagi kita orang tua. Anak-anak kita dia copy paste. Anak-anak sekarang luar biasa. Tom baru ada di G. Kadang-kadang seperti itu. Oleh sebab itu dalam hal soal iman, kita perlu mendidik anak untuk mengerti Tuhan dengan baik. Seperti yang kemarin saya cerita kepada Bapak Ibu yang bawa anak-anak untuk dibaptis. Ajar anak-anak pergi sekolah minggu, tapi Bapak dan Mama pemalas pergi sembahyang. Hari minggu pergi sembahyang, tapi Bapak pergi rawaran di tungku sana. Mama dah dulu dia lihat jaring-jaring sepanggal-sepanggal ini. Pada suruh anak-anak pergi sekolah minggu, tapi datang waktu jam 9 pagi tenggunya, udah jalan keluar. Anak dia tuh kopi pertama, kembali dia besok-besok lagi kopi semua kopi selesai. Jangan heran kalau satu saat kalau umpamanya kita bentak anak bilang pergi sekolah minggu sana, anak-anak pemalas ini. Jangan heran anak-anak bilang Bapak juga pemalasmu. Jangan heran bagian itu, karena memang tuh kopi, anak-anak kopi bagian itu, dan kita tidak memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anak. Suruh anak-anak pergi sembahyang pada Bapak dan Mama pemalas sembahyang. Di bagian ini tidak boleh, karena ketika bagian ini kita ajar, anak-anak itu lihat, dan kemudian anak-anak mau lihat profil Bapak dan Mama. Kalau profil Bapak dan Mama itu menurut mereka tidak pas seperti yang kakak pengasuh ajar, Alkitab bicara, nanti dong cari profil itu kepada yang lain, ke bapak tua yang baik, ke mama tua yang baik, om tante yang baik. Dong ambil profil itu masuk ke dalam dong kehidupan. Dong tidak ambil bapak dan mama punya profil, tapi dong ambil yang baik yang ada di ini. Sehingga anak-anak bilang, saya lebih baik tinggal di sapu bapak tua, saya lebih tinggal di sapu om, dong lebih sayang saya daripada bapak dan mama. Jangan sampai anak-anak keluarkan kata-kata seperti begini, karena memang kita belum ada pada tahap mendidik anak-anak. Kita hanya ada pada tahap mengajar anak-anak. Apalagi dalam soal pengenalan kepada Tuhan, itu penting. Hal terakhir yang kita lihat adalah perubahan sikap hidup dari yang lama kepada yang baru. Bayangkan dari Irak itu, dari Magai itu, mereka harus jalan menuju ke Yerusalem dalam tuntunan bintang itu. Dalam perjalanan untuk masuk Yerusalem, mereka harus lapor diri ke Herodes. Herodes memang ada raja pada saat itu, bagus sekali dia bicara. Dia luar biasa dibicara kepada orang-orang Majus saat itu, seperti ayat 8. Pergi dan selidikilah dengan sesama hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Herodes berbicara ini. Tapi apakah Herodes mau menyembah Tuhan? Tidak. Ini yang dong bilang kejahatan bungkus dengan kata-kata baik. Ini yang dong bilang
kelakuan tarbiyat terbaik itu takut. Herodes dengan semua orang-orang saat itu takut. Jangan-jangan dia punya jabatan itu digegerkan oleh raja yang baru datang ini, Mesias yang baru datang ini. Maka itu dia bilang, kalau kamu suka ketemu sedikit baik-baik, nah saya akan datang menyembah, bukan menyembah yang dia akan lakukan, tetapi pembunuhan yang dia lakukan. Dan macam-macam kehidupan ketidakbenaran, kecemasan akibat takut hilang jabatan, dan kejahatan yang ada pada diri Herodes itu, yang dia bungkus dengan kata-kata bagus itu. Tetapi dalam tuntunan Tuhan, orang Majus tidak lagi untuk kembali kepada Herodes lapor, tapi menurut cerita ayat 12, dalam mimpi diperingati, mereka mengambil jalan lain. Artinya ketika kita ada dalam pengenalan kepada Tuhan, kita akan mengerti mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang benar, mana yang tidak benar. Dan dalam proses seperti itu kita ada dalam pengenalan kepada Tuhan, maka kita belajar untuk meninggalkan cara hidup kita yang lama, cara-cara kehidupan kita yang tidak melakukan yang diperintahkan oleh Tuhan, dan kita sekarang ada dalam sebuah proses yang baru, yaitu mengikuti apa yang diinginkan oleh Tuhan. Herodes adalah gambaran daripada nilai kejahatan. Herodes adalah gambaran dosa manusia yang Tuhan mau supaya manusia tinggalkan cara hidup yang lama dalam kejahatan itu ketika dia kenal Tuhan sebagai Tuhan, sebagai juru selamat setiap pribadi, dan mengikuti jalan yang baru, yaitu jalan pertobatan. Dan itu yang diinginkan oleh Tuhan dalam hidup kita manusia, supaya kita memiliki dalam pengenalan kepada Tuhan, memiliki kehidupan yang kekal. Tapi kalau kita buat dosa-dosa terus susah juga. Bapak Ibu, domba dengan babi ini berbeda. Yang namanya binatang berbeda. Bapak Ibu, kalau domba dengan babi, di depan ada lumpur. Domba itu kalau dia terperosok masuk ke lumpur, dia tinggal lama atau tidak? Tidak tahu. Dia cepat-cepat keluar karena dia punya bulu-bulu ini. Karena air lumpur kena dia bulu-bulu, maka akan memberatkan dia punya badan tubuh, dan akhirnya akan membinasakan dia, akan membuat dia hancur ataupun mati karena berat. Maka itu dia akan cepat keluar dari lumpur itu. Tapi babi bagaimana? Babi kalau masuk lumpur, suruh dia keluar, terus dicari air bersih, tak ada, masuk lagi, lumpur lagi, main dia puas, keluar lagi. Ciri hidup orang Kristen kadang-kadang model dua seperti begini. Ada orang yang mengakui perbuatan dosanya dan tidak mau kembali lagi untuk melakukan dosanya. Tapi ada orang yang melakukan dosa minta ampun, melakukan ini mulai masuk, keluar minta ampun, masuk lagi. Bapak Ibu, di bagian ini firman Tuhan yang Rasul Paulus bilang, ingat, Allah tidak ingin dirinya dipermainkan. Di bagian ini kita belajar untuk supaya ketika ada dalam perbuatan dosa, mari kita akui semua perbuatan dosa itu, supaya kita memiliki kehidupan yang kekal. Dan ketika kita memiliki kehidupan yang kekal, hari ini kita boleh merayakan Natal yang kedua, kita ada dalam sukacita itu, dalam kebahagiaan itu. Orang Majus dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan sebuah kebaikan untuk rencana keselamatan Tuhan bagi dunia ini. Dan lebih khusus lagi bagi kita hari ini yang boleh merayakan Natal kedua ini, dan Bapak Ibu yang membawa anak-anak untuk dibaptis, kita percaya dalam tuntunan Tuhan sehingga kita ada dalam perjumpaan dengan Tuhan, dan dalam perjumpaan itu ada perubahan yang terjadi bagi hidup kita untuk kita boleh memiliki kehidupan yang kekal. Amin.